Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita bersama. Baik, kembali lagi bersama kami Ladang Bater Tentain yang akan memberikan informasi terkini, informasi terbaru dan terpercaya untuk kita semuanya. Ini berkaitan dengan kartu prakerja, di mana dalam kartu prakerja nanti peluang besar untuk gelombang 11 ya. Ini syarat dan cara daftarnya. Silakan disimak video ini sampai selesai teman-teman. Yang mana dikutip dari jakartaayobandung.com, Komite Cipta Kerja memberikan informasi jadwal gelombang 11 akan dibuka. Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudi Salahuddin mengatakan pihaknya menargetkan kartu prakerja gelombang 11 dibuka pada akhir Oktober 2020 ini. Namun sebelumnya rencana tersebut dilaksanakan, pihaknya masih menunggu keputusan final dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus menjadi Ketua Komite Cipta Kerja, Erlangga Hartanto. Jadi intinya teman-teman, akan dibuka gelombang 11 yaitu pada akhir Oktober nanti teman-teman. Ini dikutip atau penyampaian dari komite kita atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya teman-teman, kuota yang nantinya dipakai untuk peserta di gelombang 11 berasal dari kuota peserta di gelombang 1 hingga 10 yang kepesertaannya dicabut karena melanggar aturan. Apa-apa saja yang melanggar aturan teman-teman? Yang pertama adalah dia tidak membeli pelatihan pertama dalam kurun waktu 30 hari sejak ditetapkan menjadi penerima kartu prakerja. Ya, jadi teman-teman, dia sudah diterima, ya, dia tinggal lagi menyambung rekening, tetapi sayangnya dia tidak mengambil pelatihan, ya, sampai waktunya 30 hari, maka itu dicabut, itu ya yang melanggar, maka dia tidak akan menerima kartu prakerja lagi, kemudian dia dicap sebagai daftar hitam, dan itulah peluang nanti yang dicap sebagai daftar hitam itu akan dimasukkan ke gelombang 11 teman-teman. Kemudian sebenarnya kita juga masih ada yang dicabut kepesertaannya dan itu sudah dikembalikan ke Kementerian Keuangan anggarannya. Nah, kami masih menunggu keputusan dari Komite Cipta Kerja dan waktu dekat mungkin akan diumumkan. Selanjutnya teman-teman, syarat mengikuti prakerja ya, masih yang masih ragu atau yang masih belum pernah ikut silahkan disimak. Yaitu pertama adalah WNI, yang kedua berusia minimal 18 tahun, ketiga tidak sedang menempuh pendidikan formal. Jadi selain ketiga ini teman-teman, pelaksana kartu kerjanya juga mengacu pada daftar hitam yang sudah dikatakan tadi, di mana dia mendaftar ya, tetapi dia adalah seorang TNI atau Polri atau dia sudah bekerja tetap dan lain sebagainya. Apa saja yang termasuk daftar hitam sesuai dengan nomor 11 tahun 2020. Yang pertama teman-teman, dia adalah berstatus sebagai pejabat negara, pemimpin dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian, kepala dan perangkat desa, direksi, komisaris dan dewan pengawas pada BUMN atau BUMD. Selain itu juga bagi pendaftar yang ingin lolos menjadi penerima kartu prakerja harap memperhatikan persyaratan berikut ini. Nah, jadi intinya ini di sini teman-teman, dia dicap sebagai daftar hitam ya, karena dia adalah seorang yang kita ulaskan ini, dia tiba-tiba dia mendaftar kemudian dia lolos, maka itu dicap sebagai daftar hitam. Maka itu tidak dihanguskan atau dihilangkan dari kartu prakerja. Kemudian teman-teman, syarat ia ingin lolos menjadi penerima kartu prakerja ini yang harus diperhatikan yang pertama, nama lengkap harus sesuai dengan kartu KTP. Perhatikan nomor KK, jangan sampai ada ketidakcocokan antara KTP dengan KK. Kemudian tanggal lahir harus sesuai dengan KTP. Selanjutnya teman-teman, alamat surat elektronik atau email yang jelas dan aktif ya, jangan sampai penuh atau jangan gunakan email yang sudah lama tidak dipakai. Nomor 5, nomor handphone yang sesuai dengan data diri saat registrasi. Kemudian alamat sesuai KTP.
Yang ketujuh, alamat domisili jika tempat tinggal dan alamat di KTP berbeda, ya. Jenis kelamin, pendidikan terakhir yang ditamatkan. Kemudian teman-teman, status kebekerjaan, apakah kita adalah seorang wirausahaan atau kerja apa gitu ya. Kemudian foto KTP atas milik pendaftaran, ya, harus sesuaikan. Kemudian rangkuman cara mendaftar kartu prakerja gelombang 11. Nah, masuk ke laman prakerja, kemudian masukkan nama lengkap, alamat email, dan kata sandi. Cek email masuk dari kartu prakerja untuk aktivasi. Setelah itu kembali ke laman prakerja Go.id. Cek email kita teman-teman, ya, email lagi, kemudian masuk dari kartu prakerja itu kita klik ya email yang masuk di email kartu pekerja yang masuk ke email kita itu, kemudian kita klik untuk aktivasi. Kemudian masukkan email dan kata sandi yang baru dibuat. Selanjutnya masukkan nomor KTP dan tanggal lahir. Kemudian teman-teman, klik tombol berikutnya. Isi data diri form pengisian sesuai dengan lengkap, ya, sesuai yang di sini, alamat tempat tinggal, alamat domisili, pendidikan atau kepekerjaan, foto KTP, lalu klik berikutnya. Kemudian masukkan nomor telepon yang kode OTP yang diberikan melalui SMS oleh pihak prakerja. Jadi sudah kita isi ini teman-teman. Kemudian nanti kita dikirimkan kode lewat SMS ya oleh pihak pekerja. Baru kita masukkan kode OTP tersebut. Kita tunggu selama 1 menit. Tunggu email pemberitahuan setelah tes selesai dikerjakan. Kemudian teman-teman, lalu bagaimana cara bagi yang gagal di gelombang sebelumnya dan ingin kembali mendaftarkan diri di gelombang 11? Berikut ini tata cara bagi peserta yang akan daftar kembali namun sudah mempunyai akun prakerja. Jadi dia sudah mendaftar dari gelombang 1 sampai gelombang 11 gelombang 10, tetapi apakah dia daftar kembali atau tidak? Tidak. Langsung saja dia masuk ke halaman prakerja Go.id, kemudian masuk ke email dan kata sandi yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian menuju ke laman dashboard di profil prakerja masing-masing. Ya, nanti akan langsung klik gabung ya di sana di gelombang 11. Kemudian nanti pendaftar terpilih berhak mendapat total bantuan sebesar 3,55 juta. Adapun rinciannya adalah 1 juta untuk saldo pembelian perlatihan tidak bisa dicarikan, kemudian 600.000 selama 4 bulan dan 150.000 dari survei atau rating. Ya, mungkin itu saja teman-teman informasi berkaitan dengan kartu prakerja untuk gelombang 11. Mudah-mudahan teman-teman yang masih belum lolos di gelombang 1, gelombang 10, klik gabung kembali ke gelombang 11 nantinya, yang mana gelombang 11 nanti akan dibuka di akhir Oktober. Mudah-mudahan teman-teman bisa lolos di gelombang 11. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.